Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat semua, pada malam hari ini kita lanjutkan yang ketiga, seri ketiga dari seri perjalanan jiwa. Kita akan langsung sekarang tentang bagaimana kehebatan penciptaan jiwa ini. Kenapa kita akan melihat kehebatannya? Karena Al-Quran sendiri yang menceritakan kehebatan itu, bukan kita yang mengira-ngira. Nah, ini malam ini kemarin kita sudah melihat bagaimana susunannya. Susunannya sudah kita lihat bagaimana ada jasad, kemudian diberi nyawa, kemudian ditiupkan roh, kemudian dikaruniai dengan pendengaran, penglihatan, dan fuad. Itu yang disebut dengan hati. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa kehebatan masing-masing itu. Nah, itu kita lihat malam ini. Ya, kehebatannya apa? Ya, kalau kita lihat, ya. Ini kita sudah diberitahu oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Inilah gambarannya, ya. Ini adalah jasad atau raga. Dia nanti ada bersama nyawa. Nah, di sini nyawa dia berdenyut dengan di jantung, ya, dan menghidupi ke seluruh tubuh. Dan ini adalah jiwa, ya. Ini adalah jiwa. Nah, jiwa ini adalah yang nanti kombinasi atau perpaduan antara roh dengan hati rohani. Nah, ini dia. Kita lihat, ya, kita rinci sedikit, ya, kita ulang, ya. Ini saripati, tanah yang disempurnakan dibentuk. Dia tidak sempurna kalau tidak ada nyawa. Nah, itu. Ya. Maka tanda-tanda kehidupan seorang bayi yang sempurna itu adalah ada denyut jantungnya. Itulah nyawa. Nanti akan kita lihat apa kekeliruan atau keteledoran orang, yaitu menyamakan nyawa dengan roh. Ya, roh itu adalah nyawa, nyawa adalah roh. Ada perbedaan. Al-Quran sendiri mengatakan itu ada perbedaan. Ya, nah inilah disebut disempurnakan, diberinya. Ya, lalu barulah ditiupkan roh. Nah, ditiupkan itu bukan sebagian dari Allah, bukan bagian dari Allah, bukan dari roh Allah, bukan. Ciptaan juga, tapi diberi nama dengan roh. Roh dariku, rahasiaku, maksudnya itu. Ya, nah inilah yang dibukakan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif, bagaimana fungsi roh. Ya, lalu ditiupkan roh, tidak cukup roh saja. Ya, karena kalau roh saja, maka fungsinya belum ada. Karena roh itu fungsinya hanya untuk apa? Untuk tenaga, untuk beraktivitas. Nah, itu semua ada di roh itu nanti. Ya. Nah, supaya dia bisa beraktivitas, tenaga itu bisa digunakan, maka dikaruniakanlah kepadanya pendengaran, penglihatan, dan akal atau hati atau fuad atau pikiran. Nah, itu satu semua itu. Satu hal itu. Nah, inilah hati rohani. Kalau hati rohani ini sudah dipadukan dengan roh, itulah yang disebut dia dengan jiwa. Nah, itu paduannya itu jiwa. Kalau masing-masing maka dia disebut dengan roh, dan disebut satu lagi adalah hati rohani. Nah, ini adalah jiwa dan raga itu begini dia. Ya, inilah yang disebut nanti nafs atau diri sejati manusia. Nah, ada keistimewaan dari roh. Keistimewaannya adalah selalu dia menggendong rasa. Nah, ini nanti ada manfaatnya ini, kita memahami ini. Disinilah nanti kita akan paham yang disebut dengan ego atau diri palsu kita nanti. Nah, itu dia. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita akan bercerita nanti panjang di sini, yaitu tentang kesadaran atau jiwa. Jiwa itu kalau roh dan hati rohani sudah berpadu, maka itulah naf, itulah yang sudah bisa melakukan pekerjaan di dalam batang tubuh kita ini. Maka nafs inilah yang dia bisa memahami, menyadari, memikir, meyakini, mengingat, mengetahui, melihat, dan mendengar. Ini fungsi dari hati rohani. Dan merasa tadi adalah
apa namanya, yang dibawa oleh roh tadi terasa juga oleh apa namanya, jiwa itu. Jadi satu semua sudah, karena dia berpadu. Nah, ini yang banyak tidak diketahui orang. Nanti kita lihat ya, apa yang disebut dengan ego, ya, apa yang disebut dengan diri palsu atau hawa nafsu ego. Nah, ini nanti kita lihat nanti di keterangannya. Nah, inilah dia, rasa dengan memori inilah diri palsu kita. Sedangkan roh dengan hati ini adalah disebut dengan jiwa atau nafs yang asli. Jadi ya ini apa namanya, berimpit gini dia antara aku nafs dengan hawa nafsu itu berhimpit, ya dibawa oleh roh sendiri, ya. Nah, inilah yang menjalankan aktivitas kita, reaksi kita, aksi kita kebanyakan berasal dari memori dan rasa yang ada di dalam pikiran kita. Itu dia. Nah, itu nanti kita lama di sana nanti ya. Kemudian kalau kita lihat Al-Quran dan sains berkata, ini yang jarang diketahui dengan yang jarang dilihat dengan detail, bahwa ada aktivitas nyawa. Ya, aktivitas nyawa itu ya, sains melihatnya dengan apa? Ada gelombang otak, ada hormonal, ya, ada enzim dan sebagainya, ya. Nah, inilah yang menyebabkan emosi dan perasaan. Ini yang dilihat oleh sains di dalam otak ini, ya. Tetapi Al-Qur'an juga menerangkan selain ada disebut fuad ada di sini, ada juga ruang dada kita. Ada ruang dada, di dada ini ada ruang tempat emosi ini dibawa oleh roh. Nah, inilah tempatnya sempit, tempatnya lapang, nafas kita terengah-engah atau halus, ya, bolak-balik dia, jantung berdebar atau berdenyut lembut, ya, dan hati yang mati atau tuli, hati yang mati, tuli dan buta. Nah, ini Al-Quran mengatakan di sini ada ruangan di sini juga. Ya, nah ini yang kadang-kadang orang terbalik-balik. Jangan kepikiran, turun saja ke dada, dirasa. Nah, ini kajian yang kita akan tuntaskan nanti di dalam kajian seri perjalanan jiwa ini. Nah, kita akan masuk malam ini dengan apa? Kehebatan penciptaan jiwa. Pertama, strukturnya sudah tadi, ada pikiran, ada roh, ada nyawa, atau pikiran itu adalah hati tadi ya. Kemudian ada yang sering rancu ya. Bagaimana memori, bagaimana kalbu dan mudghah, dan bagaimana sains melihatnya. Nah, malam ini juga kita akan melihat lebih fokus kepada bagaimana jiwa itu lebih agung dari penciptaan lain. Ya. Lihat, jiwa lebih agung dari matahari. Kita lihat ayat katanya, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha, ya, wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha. Ya, semua di situ, demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi. Ya, kita lihat. Semua Allah bersumpah tentang ciptaan-ciptaannya itu. Kita tahu ciptaannya itu adalah hebat, ya, sangat luas, sangat besar, sangat rumit, ya. Tetapi ada satu yang mereka kerjakan, cuma ada kepatuhan. Nah, itu di situ dia. Semua itu hanya bertasbih kepada Allah, ya. Terus setelah disuruh lihat, maka disitulah muncul nanti sains, ya. Sains melihat ini semua. Tapi Al-Quran mengatakan, itu belum ada apa-apanya dengan kehebatan jiwa. Kalau dikatakan, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Wah, ini satu sumpah yang tidak main-main tuh. Ya, matahari besar tapi tidak bisa memilih, gunung kokoh tapi tidak punya kesadaran untuk menentukan, laut luas tapi tidak menilai atau fujur dan takwa. Hanya manusia diberi amanah untuk mengalami pilihan batin. Apa pilihannya? Fujur atau takwa. Untuk apa pilihan itu? Untuk menghadapi jalan takdir yang kita hadapi, yang sudah pasti
pasti dan tidak berubah. Itulah kehebatan jiwa nanti ya. Kehebatan jiwa itu ya seakan-akan bisa memilih dan berusaha dalam menjalani rentak takdir itu. Nah, nanti kita lihat apa kehebatannya itu. Ya. Itu ya demi keagungannya di situ. Ya. Kemudian yang kedua adalah diberikan fujur dan takwa, kesadaran fujur dan kesadaran takwa. Apa itu? Ya. Manusia tidak memilih kejadian yang menimpa dirinya. Tidak bisa memilih. Kita hanya mengalami pilihan batin. Ya, Allah tidak menilai karena Allah sudah tahu semua itu. Yang disebut penilaian adalah bahasa edukasi untuk manusia itu sendiri. Fujur dan takwa adalah dua rasa dalam satu takdir, bukan dua takdir. Satu takdir itu apa maksudnya? Menerima atau tidak. Ya, patuh atau ridho, hanya itu saja. Ya, bagaimana manusia terbolak-balik dari menerima atau tidak fujur takdir itu. Itulah yang disebut juga dengan fujur dan takwa tadi. Ya, nah, yang diuji bukan peristiwanya, tapi kesadaran manusia saat menerima peristiwa itu. Nah, ini yang nanti akan kita lihat ya. Kemudian ayat ini menjadi fondasi pemahaman kita bahwa inti hidup manusia bukan sekedar tindakan lahir, tetapi juga pilihan batin. Bagaimana ia merespon perintah Allah, bagaimana ia menyikapi takdir yang datang hari demi hari. Fujur dan takwa bukan dua daftar perbuatan, tapi dua arah jiwa. Arahnya apa? Adalah arahnya arah fujur, kemudian arah takwa. Nah, itu dia. Nah, apa itu fujur? Ya, kita lihat. Fujur adalah jalan pengotoran jiwa. Takwa adalah jalan penyucian jiwa. Nah, pilihan itu sangat halus sekali. Sering tersembunyi di balik keputusan kecil. Fujur bukan sekedar maksiat besar yang tampak pada mata. Takwa juga bukan sekedar ritual-ritual yang terlihat saleh. Pengotoran dan penyucian bekerja jauh lebih dalam lagi pada arah batin, pada kecenderungan hati, pada apa yang dijunjung dan apa yang ditolak. Nah, ini dia. Al-Quran tidak menjelaskan fujur sebagai dosa, daftar dosa. Ia menunjukkannya sebagai arah yang membuat jiwa gelap, menolak kebenaran, sombong, dan berpaling dari tanda Allah. Sementara takwa bukan daftar ibadah, tapi suatu kesediaan jiwa untuk menerima kebenaran, untuk tunduk dan bersih dan jujur di hadapan Allah. Nah, kalau kita lihat ya, definisi gambarannya hanya seperti ini saja gambarannya. Nah, seperti ini saja gambarannya sebenarnya. Ya, ini adalah jiwa, ini adalah garis takdir, kepastian rentak takdir yang lewat tubuh kita ini. Ini tidak ada yang bisa rubah, tidak bisa kita prediksi, ya. Prediksi boleh, nggak ada masalah, tapi tidak sama dengan prediksi kita itu. Maka begitu dia terjadi, maka ada dua kemungkinan. Ada Islam, ada tidak. Ada reda, ada tidak. Berjalan terus takdir, muncul lagi takdir lain. Ada Islam atau tidak, reda atau tidak. Muncul lagi takdir yang lain, Islam atau reda atau tidak. Kadang-kadang orang Islam atau patuh ya menjalani takdir itu ya tanpa dia mengatakan aku bisa merubahnya ya, aku bisa melamunkannya, tetapi dia jalani ya. Maka disitulah nanti dia akan terbolak-balik kalau dia tidak segera menyucikan jiwanya ya. Kadang-kadang dia patuh, kadang-kadang dia tidak patuh, kadang-kadang dia reda, kadang-kadang dia tidak reda. Nah, keadaan yang terbolak-balik itulah yang disebut dengan qalbu, dalam menerima keadaan bolak-baliknya jiwa, dalam menerima rentak takdir itu ya. Itu dia qalbu itu. Maka ilham takwa adalah ilham yang membawa kepada keredaan ya. Kalau iklam fujur yaitu ilham yang tidak membawa kepada Islam dan reda, sudah itu saja ya. Tapi ada satu hal yang sangat jarang dipahami orang. Contoh dari ilham takwa, ilham fujur dan pengotoran pikiran itu apa? Pengotoran jiwa itu apa? Ini yang jarang sekali orang memahaminya
ya. Sombong, ya, akar pengotoran jiwa itu sebenarnya. Jadi merugi orang yang mengotorinya, kata Al-Quran kan. Merugi. Kenapa merugi? Orang kadang-kadang bingung. Tapi ayat berikutnya dari surat Asy-Syams itu mengatakan bagaimana kaum Samud. Ya, kaum Samud di situ diceritakan. Kaum Samud dulu pernah kaum Samud itu pernah minta diciptakan atau dimunculkan onta dari sebuah batu, ya. Kemudian dikabulkan oleh Allah, ya, dikabulkan oleh Allah. Tetapi ternyata Allah membuat sebuah skenario, ya. Skenario-nya apa? Ya, skenario-nya adalah bahwa wahai manusia, kamu tuh berbagi dengan onta itu minumnya, ya. Minum dengan onta itu berbagilah. Ya, sehari ini kamu minum, besok besok onta yang minum. Sekarang ada itu onta lagi yang minum, kemudian kamu lagi yang minum, berganti hari. Ya, tetapi mereka menolaknya. Ya, seakan-akan mereka mengatakan begini, kami adalah bangsa dengan peradaban yang hebat saat itu, ya, kehebatan saat itu, ya, dengan bangunan-bangunan megah ada di dinding-dinding gunung dan sebagainya, ya. Saat itu mereka disuruh berbagi minum dengan onta. Sederhana sebenarnya. Sesederhana permintaan bagaimana dulu satu kaum disuruh mencari sapi betina supaya pengadilan tentang siapa yang membunuh seseorang itu bisa dilakukan. Mereka juga tidak mau patuh tentang sapi betina itu. Mereka cari pertanyaan-pertanyaan, ya, warnanya apa, kemudian usianya berapa, macam-macam dicari. Walaupun pada akhirnya tetap dicari, ya. Tapi yang ini lain nih, bangsa Samud ini diuji dengan unta betina, ya, unta betina. Seakan-akan mereka disejajarkan dengan onta. Di situ muncul kesombongan mereka, ya. Maka mereka menyembelih onta tersebut. Nah, mari kita lihat. Karena ulah seseorang yang sombong saat itu, kita lihat pelajarannya di situ. Maka saat itulah satu kaum dimusnahkan oleh Allah, yaitu kaum Samud, ya. Begitu. Jadi ternyata bagaimana cara mengotori hati itu diterangkan oleh Al-Quran juga. Nggak usah nyari-nyari, contohnya ada, yaitu bangsa kaum Samud waktu itu. Ya, mereka sombong, ya, seakan ngapain saya berbagi dengan onta minum, ya, lebih baik disembelih saja gitu. Aku lebih baik dari onta, kan gitu, ya. Maka saat itulah runtuh peradabannya, bukan karena dengan pedang tapi karena jiwa sudah kehilangan kesuciannya. Jadi sombong itu adalah salah satu penghilang dari kesombongan, penghilangan dari kesucian jiwa. Ya, maka unta betina sebagai tanda Allah ditolak lalu disembelih, yang membunuh hanya satu, maka yang binasa satu bangsa. Karena mereka diam dalam kesombongan kolektif, yaitu membiarkan. Nah, ini juga hati-hati, ya. Kesombongan ini juga menjatuhkan iblis, menenggelamkan Fir'aun, Babilonia, Romawi, Andalusia yang sangat maju dengan pengetahuannya saat itu juga runtuh setelah jiwa mereka lemah karena sombong. Bukan saat perang tiba, ya. Saat perang tiba itu mereka jiwanya sudah lemah, ya, karena kotor, karena sombong. Sombongnya bukan satu orang lagi, tapi sombong kolektivitas, ya. Maka sejarah selalu berkata sama. Jiwa kotor atau sombong melahirkan pemimpin yang kotor. Jiwa bersih, patuh, bereda melahirkan pemimpin yang adil. Hati-hati di sini, ya, karena
sejarah berkata bahwa kalau sudah terjadi jiwa yang kotor, sombong, yang kolektif bagi suatu bangsa, maka saat itulah kehidupan berbangsa itu akan menimbulkan apatis nasional, stres sosial, bangsa kehilangan arah. Namun cahaya ma'rifat dalam diri tidak padam, hanya tertutup debu dunia. Apa cahaya ma'rifat? Itulah ya cahaya dari alastu birabbikum. Jadi hati-hati kita, ya. Kalau suatu bangsa sudah sudah dihinggapi oleh kesombongan yang kolektif, ya, maka di situ lahir apatis nasional, ya. Orang bingung mau kemana ini, bagaimana merubahnya. Nah, kita lihat di negara kita, apakah ini sudah terjadi? Ya, silakan sahabat-sahabat semua melihatnya, ya. Maka ini yang paling berbahaya. Begitu terucap, aku lebih baik dari dia, aku lebih mulia dari dia, aku lebih ras dari dia, rasional, ras saya lebih baik dari dia. Itu kata Hitler dulu kan, ya. Nah, semuanya itulah benih kesombongan yang langsung tumbuh dan berbuah kepada kehancuran, ya. Nah, kesombongan bukan hanya sombong menolak kebenaran, tapi juga menolak ketetapan Allah. Hati yang sombong sulit untuk tunduk, sulit untuk berkasih sayang, dan sulit untuk sami'na wa ata'na. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita selama ini. Ya, kenapa? Sombong itu adalah keagungan, itu adalah selendang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah diskusi dikatakan, keagungan adalah kainku, kesombongan adalah selendangku. Siapa yang menandingiku pada salah satu dari keduanya, sungguh aku akan mengazabnya. Itu hadis yang tidak main-main sebenarnya, ya. Nah, itu, ya. Kemudian Islam mengajarkan patuh dan menyerah 100% pada rentah takdir. Tetap berusaha namun tidak mengklaim hasilnya. Ini yang sebenarnya Islam itu, ya. Banyak orang patuh berusaha, ya, tetap berusaha, tetapi dia juga mengklaim hasilnya sebagai miliknya, sebagai dari hasil usahanya, ya. Itu yang keliru. Ya, Islam itu menjalankan aktivitas, tetap berikhtiar, merancang, bertindak, memperbaiki. Yang kalau dalam manajemen modern itu dikatakan plan, do, check, and action. Nah, itu dijalankan. Jadi Islam itu bukan menyerah pasif, tapi menyerah patuh kepada kehendak dari takdir itu. Kehendak takdir itu apa? Kita belum tahu, kita rencanakan, ya. Kita mau kemana, kita buatkan jalurnya, kita buatkan planningnya. Itu yang disebut dengan Islam. Bukan menyerah patuh, tidak berusaha apa-apa. Ya kan? Nah, siapapun yang menjalankan ini, ya, patuh kepada kehendak dari takdir itu supaya dia terlaksana atau terjadi, maka dia akan patuh mengikuti rentak takdir itu, ya. Tapi yang tidak boleh dilakukan adalah kita klaim hasilnya itu sebagai itu adalah kebaikan kita, itu adalah usaha kita, itu adalah karena kita. Kalau tidak karena saya itu nggak jadi, itu sudah hilang itu sudah, ya. Kalau aktivitasnya betul, ya, kita berencanakan, ya. Nah, yang tidak betul adalah melamunkan. Sekarang banyak tuh teori-teori melamunkan kekayaan. Kita lamunkan, kita bayangkan, kita rasakan, gitu kan. Tapi tidak melakukan sebuah action, nggak akan mungkin. Ya, nah itu dia. Islam itu sangat realistis, ya, patuh kepada kehendak takdir itu, ya. Nah, kemudian tugas kita hanyalah menunaikan amanah sebaik mungkin, sedang buahnya adalah takdir kita pasti dan tidak akan pernah salah. Nah, itu yang Islam. Lalu kemudian barulah setelah patuh datang ridho. Ketika hati kita tidak lagi mengatakan mengapa dan seharusnya. Nah, ini adalah untuk yang sudah terjadi, ya. Yang sudah terjadi kita ridho, sudah.
Nggak ada kata seharusnya. Oh, kenapa ya tadi harus begini ya? Oh, kalau coba tadi seharusnya kan begitu. Mengapa kamu begitu? Nah, ini tidak boleh. Itu artinya tidak ridho. Ya, kalau Islam tadi adalah untuk menjalankan rentetan peristiwa itu sebelum dia terjadi. Kalau sudah terjadi disebut dengan ridho dia. Ridho tidak ada pertanyaan. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, terima kasih. Maka ia tenang menerima hasil karena tahu apapun yang datang adalah pilihan terbaik Allah, bukan keinginan ego. Jadi Islam patuh dan berusaha tanpa mengklaim hasilnya. Ya, kemudian reda menerima hasil tanpa menggugat Allah. Nah, itu apa jelasnya sekarang apa yang disebut dengan Islam dan reda tadi. Ya. Nah, itulah kehebatan jiwa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa? Kehebatan yang lainnya apa? Jiwa itu dibekali dengan jejak azali. Apa itu? Cahaya marifat. Cahaya marifat setiap jiwa, ya, setiap jiwa yang lahir ke dunia ini, selain memori dunia yang tersimpan di otak, manusia juga diberi kesan halus dari memori azali, yaitu saat dia bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memorinya secara penuh, namun bekas atau rasa ketika jiwa pernah menyaksikan rububiyah Allah di alam azali. Ya, itu dia. Karena kenapa disebut bekas? Karena dia tidak dibawa ke alam dunia ini. Dia tertinggal di sana. Kalau dibawa, maka tidak ada guna sandiwara. Ya, karena tidak dibawa itulah maka manusia lupa, kemudian diingatkan, lupa lagi, diingatkan lagi. Nah, itulah rahasianya. Ya, tetapi cahaya itu dia akan menjadi sebuah barometer bagi kita untuk menentukan bahwa ada sesuatu nih yang saya lakukan buruk, dia akan mengatakan, ini rasanya nggak benar gitu. Nah, cahaya itu cahaya marifat ya. Maka jiwa mengenal Allah bukan melalui akal atau teks, melainkan melihatnya tanpa bentuk, satu kesaksian azali, tapi saat diturunkan ke dunia, tubuh menggantikan medium, otak menjadi alat, memori dunia menutupi memori awal itu. Maka kesaksian itu tidak hilang, hanya tidak dibawa sebagai memori otak. Maka manusia tidak mencari Tuhan baru. Ia hanya mencari apa yang pernah ia kenal lalu ia lupa. Nah, itu dia. Ya. Itu cahaya marifat itu maksudnya, ya. Maka dia adalah sebuah jejak lebut dalam jiwa, bukan berupa ingatan atau visual atau auditori, tetapi berupa getaran rindu kepada Allah tanpa tahu sebabnya, rasa haru ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan, ya, kecenderungan untuk ingin berbuat baik, tidak nyaman saat berdosa, tentram ketika sujud dan mengingat Allah. Nah, yang dibawa ke dunia bukan memori itu, tapi kesannya yang dibawa. Kesannya menjadi cahaya yang memanggil jiwa untuk pulang kepada Allah kembali. Ya, nah itu. Maka karena itu manusia bisa tersentuh dan menangis di dalam zikirnya. Padahal ia tidak pernah mengingat kejadian azali secara sadar. Jiwa hanya mengenali rasa itu. Seperti anak yang tiba-tiba tersentuh melihat bayi di peluk ibunya. Seakan-akan ia pernah mengalami keintiman itu dahulu, walau ia tidak mengingatnya secara detail. Ini terjadi kalau kita yang pokoknya sudah dewasa, jauh dari ibu kita, atau mungkin ibu kita sudah tidak ada, lalu kita melihat seorang anak dipeluk oleh ibunya, maka kita seakan-akan tersentuh. Aduh, enak banget ya di situ dia dipeluk oleh orang tua itu. Itu adalah seperti itulah ibaratnya cahaya marifat itu, ya. Cahaya marifat bukan memori yang dapat diakses, tetapi kesan rasa yang membangkitkan ingatan rohani. Maka ketika jiwa bersih, lalu zikir dan ibadah, kesan itu bersinar kembali, lalu muncul keadaan. Nah, itulah nanti yang kita pelajari di dalam ilmu yakin, yaitu ilmu marifatullah, ainul yakin, yaitu bagaimana kita melihat di sebalik semua ciptaan ini, bagaimana kita hakul yakin. Nah, disitulah nanti akan mulai muncul ya, memori-memori itu mulai dia bersinar kembali. Ya, mulai ingat kepada Allah tanpa rupa, hanya rasa hadir. Itulah pukulan ma'rifatullah nanti. Jiwa tersentuh seakan-akan dia kembali mengenal kembali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah cahaya ma'rifatullah, kompas pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tegasnya ya,
kompasnya, jiwa memberi arah, roh memicu rasa. Nah, karena roh itu adalah untuk rasa dan gerak, nyawa menggerakkan tubuh, dan otak menampilkan sinyalnya. Maka sains memotretnya apa? Ya, gejala-gejalanya apa, gelombang otaknya gimana, kemudian hormon-hormon yang muncul apa, itu sains memotretnya. Kemudian Quran menjelaskan pelakunya. Pelakunya siapa? Jiwa. Ya, itu dia. Ya, kemudian dia tidak pernah dicabut. Allah tidak meninggalkan manusia dalam keadaan kosong. Yang menanamkan cahaya marifat bukan rasa, bukan pengalaman, bukan ilmu, tapi orientasi arah kita. Kembalilah kepada Allah, kembali ingat kepada Dia, hadapkan jiwa kepada Dia, maka dasar itulah orientasi kita sudah betul. Jadi cahaya itu bukan gambaran, bukan sensasi, bukan panggilan atau teknik macam-macam. Ya. Nah, kenapa manusia lupa? Manusia lupa bukan karena cahaya itu rusak, dia masih ada cahaya itu, ya. Karena lupa itu turunnya jiwa ke dunia, sandiwara jadi ramai. Ya, kalau tidak, maka tidak ramai sandiwara. Cahaya itu semakin tertutup oleh bagaimana lingkungan rumah kita, bagaimana budaya kita dan pendidikan kita, bagaimana keinginan dan ketakutan kita, bagaimana pengalaman dan luka emosional kita. Lama-lama yang tertanam bukan Allah, melainkan dunia sebagai pusat. Maka manusia tidak berorientasi kepada Allah. Maka lisannya, meskipun lisannya menyebut nama Allah setiap hari. Ini hati-hati kita di situ. Nah, itulah kehebatan cahaya azali yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kehebatan jiwa itu. Nah, kemudian jiwa itu bisa dibersihkan. Nah, dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Ini yang menjadi topik pencarian seluruh manusia dari Zulu sampai sekarang. Ya, banyak yang menyalahkan pikiran, ya. Larilah ke dalam dada, dari ke dalam badan, gitu ya. Nanti kita akan bahas itu satu persatu nanti, ya. Nah, cara pembersihannya sederhana, ihsan atau zikrullah, dua-duanya sama. Syaratnya apa? Syaratnya ma'rifatullah, ya. Betul ma'rifatullahnya, maka ihsan dan zikrullah pasti betul. Kalau keliru ma'rifatullahnya, menuhankan benda, menuhankan nafas, menuhankan cakra, menuhankan lataif dan sebagainya, menuhankan guru dan sebagainya, maka salahlah ihsannya, salahlah zikrullahnya. Ya, ma'rifatullah itu menentukan arah kita, menentukan arah kesadaran kita. Nah, ma'rifatullah itu adalah kalau dalam ilmu filsafat disebut ontologi, ya, ontologi. Ya, bagaimana susunan keberadaan itu. Nah, kita sudah punya, ya, disebut nanti ontologi ma'rifatullah, ya. Nah, itulah nanti yang akan mendasarinya. Jadi kalau pelajaran ma'rifatullah ini bukan berdasarkan fenomena, ada rasanya, ada ini, ada enggak, bukan rasa, tapi adalah bagaimana awal keberadaannya. Itulah nanti ilmu ma'rifatullah. Kalau ini sudah benar, maka zikrullahnya bisa kita benari, maka barulah di situ kita siap untuk bersuci, hati kita menjadi suci dan bersih. Kemudian bagaimana kita siap untuk beribadah untuk menjadi khalifah. Hormon kita stabil, ini dibaca oleh sains, ya. Gelombang otak turun, ini dibaca oleh sains. Ego padam, ini dibaca oleh psikolog dan sebagainya. Nah, inilah sumber dari ilmu kita, ya. Jadi pukulan marifatullah, selama hati sibuk dengan dunia, kita gelap. Maka begitu ingat Allah, tirai yang menirai tadi tersobek, dan jiwa terhantam oleh cahaya yang pernah kita kenal sebelum kita lahir. Ya, maka memori cahaya marifatullah tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup kabut lupa, dan satu-satunya kunci pembukanya hanyalah kembali mengingat Allah, zikrullah, atau ihsan memandangnya. Ketika ingatan kembali kepadanya, tabir pun tersingkap dan cahaya itu menyala kembali. Nah, itu dia. Nah, ini dia membersihkannya, ya, kehebatannya di situ, ya. Nah, kita sudah berbicara tentang bagaimana fujur, bagaimana jejaknya, bagaimana sombongnya, bagaimana dibersihkannya. Nah, dia juga bisa dieksplorasi, ya. Dia bisa dieksplorasi. Apa eksplorasinya? Ya. Nah, ini dia. Berbagai pengalaman. Nah, ini tidak akan kita bahas, ya, cuman diberitahu saja,
Ya, yang akan kita bahas adalah pertama zikrullah ya. Zikrullah itu ma'rifatullah, kemudian zikrullah menghasilkan apa? Menghasilkan hati yang bersih ya. Bagaimana dia menjadi hati yang terjaga, bagaimana dia menjadi hati yang bercahaya, dan bagaimana dia menjadi hati yang terbalik. Nah, ini dibahas semua dalam teologi sufistik Yamas Indonesia nanti. Ya, nah disinilah nanti akan dibahas nanti di dalam TOT nantinya, Training of the Trainers. Nah, kemudian apa? Selain itu apa? Ini yang bisa jiwa itu bisa macam-macam. Ini dia. Ada bina kerohanian, ya, ada keadaan hal, ada base camp, ada kasyaf, ya, ada keluar roh atau OBE, ya, ada juga dia disebut dengan wisata jiwa, ya. Ada ada yang mata ketiga, alam sakinah dan sebagainya. Nah, inilah kehebatan jiwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Ya. Tidak pada makhluk lain nggak ada. Ya, pada manusia jiwanya akan bisa seperti ini. Ya, walaupun tidak semua orang bisa, ya, tidak semua orang. Tapi ini adalah petanya bisa seperti ini. Ini kalau kerohaniannya dibina, ya, dengan kelembutan. Kalau kerohaniannya dibina dengan kekuatan bisa juga. Kalau kerohaniannya dibina dengan kekuatan, maka muncul tenaga, efek tenaga. Ya, ada telepati, ada levitasi, ada energi spiritual. Ini yang banyak dilakukan orang di dalam pencak-pencak silat dan sebagainya, ada di sini dia, ya. Nah, kemudian ada mental power, ada pengobatan, spiritual healing, ya. Nah, ini semua adalah kehebatan jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana mengelolanya? Semuanya bisa dikelola insya Allah, ya. Cuma apakah itu perlu? Nah, itu yang menjadi ini kita. Kalau tidak perlu ya nggak usah. Cukup kita ibadah, ya. Kalau mau ini, insya Allah bisa dan siap-siap untuk menjadi dukun. Ya, insya Allah lari ke sana nanti. Ya, nah itu bisa dieksplorasi, ya, bisa dibersihkan. Ya, nah sekarang kita lihat sedikit, ya, apa yang struktur yang perlu kita pahami, ya, yang kita pahami. Ini sudah lengkap di sini, ya. Ada yang perlu kita pahami sedikit, yaitu sering rancu dibuat oleh manusia. Apa yang sering rancu? Ini. Banyak orang menyamakan nyawa dengan roh. Maka kalau sudah begini, ya, struktur manusia hanya apa? Ada jiwa, ada pikiran, ada roh, ada badan. Hanya 3 itu aja, ya. Karena roh itu nggak tahu mereka ada nyawa juga di situ. Walaupun kadang-kadang mereka tahu hidup itu sepanjang nyawa masih dikandung badan. Tapi roh dikatakan nyawa, nyawa dikatakan roh juga. Atau roh saja dikatakan diri sejati. Ya, diri sejati saya adalah roh tiupan ilahi. Tiupan ilahi, ya. Itulah jati diri kita yang harus kembali kepada Allah, gitu ya. Padahal roh itu tanpa ada dikaruniai dengan pikiran, pendengaran, dan penglihatan, roh itu tidak bisa apa-apa. Itu orang yang kadang-kadang tidak paham, ya. Nah, nyawa adalah energi hidup, roh adalah pembawa gerak dan rasa. Sedangkan jiwa adalah paduan hati dan roh. Ini kita lihat nanti, ya. Itu. Kemudian yang keliru lagi apa? Memori. Nah, ini. Memori ini menarik, ya. Memori ini sangat menarik, yaitu menggenggam memori dunia itu seperti apa. Memori dunia disimpan di otak, ditinggal di bumi saat mati, ya, tidak dibawa ke alam barzah. Hewan boleh atau bisa merasakan memori tuannya saat tuannya sudah meninggal dan sudah dikubur, ya. Jadi kalau hewan tiba-tiba mereka pergi ke kuburan tuannya, itu bukan ruh tuannya yang kembali, tapi memori tuannya itu masih tersimpan di sana, sehingga masih terasa oleh si hewan tersebut, ya. Dan memori ini jugalah yang bisa diakses oleh oleh setan untuk menipu manusia.
Maka setan meniru suara seseorang. Saya dulu adalah si A, waktu itu saya bisa ini, saya hebat. Nah, itulah setan mengakses memori itu untuk menipu manusia. Nah, dan memori inilah yang diputar kembali saat nanti saat berhisab di alam uh, akhirat, ya. Nah, ini dia susunannya. Mari kita lihat. Ini karena kita yang nggak paham, ya. Kita sudah tahu tadi, roh itu menggendong rasa. Nah, ini sudah tahu kita tadi, ya. Roh selalu menggendong rasa. Lalu roh dengan hati itu disebut dengan jiwa, diri sejati kita itu. Ya, perhatikan kembali, ya, roh, ya. Ini ada roh dengan hati, itulah disebut dengan nafs, diri sejati kita tadi, atau jiwa. Lalu rasa ini apa? Rasa ini digabung dengan memori. Nah, itu dia. Memori ini adalah semua pengalaman hidup kita, ya, dari dulu sampai 2 menit atau 1 menit yang lalu, memorinya terkumpul di sini, ya. Itulah memori, ya. Memori itu biasanya terkumpul di otak depan ini, dan seluruh bagian-bagian otak ini adalah tempat memori itu terkumpul, ya, disimpan di sini. Dan memori ini bersama rasa, ya, memori itu menimbulkan rasa, ya. Memori kita tentang suatu tempat menimbulkan rasa senang. Memori kita saat kita menghadapi sesuatu yang berbahaya, memori rasanya ada, rasanya takut, rasanya gemeter dan sebagainya, ya. Nah, memori senang, memori tentang sesuatu yang menggembirakan, rasanya ada, ya, rasanya ada tuh. Nah, memori dengan rasa ini, ya, hati-hati nih, memori dengan rasa ini, inilah yang membentuk diri palsu kita, ya. Inilah yang membentuk diri palsu kita, hawa nafsu atau ego atau emosi. Nah, itu dia tadi, ya. Jadi ya kenapa diri sejati dengan diri palsu ini ya muter-muter aja. Kadang-kadang aku mengatakan, aku bisa. Aku tidak bisa, aku hamba. Nah, itulah yang disebut nanti percakapan batin ini, di sini penyebabnya, ya. Jadi bukan ada siapa-siapa di otak, di dalam diri kita, ya. Di dalam diri kita tuh ada diri palsu dengan diri yang asli, ya. Diri yang asli, diri sejati adalah hati yang masih bersih, ya. Maka memori adalah rasa, diri yang berasal dari memori dan rasa. Ini bolak-balik dia bertengkar nih, ya, diri palsu. Saya dulu waktu suluk di sebuah tarekat, ya. Ini sibuk sekali tuh berkata itu. Seakan-akan ada 2 di sini. Ada 2 yang sedang bercerita di dalam pikiran saya ini, ya. Saya ingin begini. Enggak, jangan begitu. Macam-macam putar-putar. Nah, inilah yang disebut dengan chatting, ya. Mind chatting itu di situ dia, ya. Saya ini baru tadi sore saya temukan hubungan ini. Loh, ternyata ini penyebabnya. Ada ego, ada jiwa, ada aku. Di sini yang ego mengatakan aku memiliki, aku ada, aku wujud, aku si penderita, aku si bahagia, dan sebagainya. Ya, aku lebih baik dari dia. Aku, dan memiliki, bisa berusaha, bisa hebat, dan sebagainya. Tapi diri sejati, hatinya yang masih bersih, selalu mengatakan, aku adalah hamba. Aku tidak bisa, aku tidak memiliki, dia yang memiliki. Nah, itulah dia. Nah, bagaimana kita tadi membersihkannya? Itu mengisi memori kita dengan memori baru. Apa memorinya? Ingat kepada Allah, ingat kepada Allah memorinya, sehingga kita bisa mengingat Allah. Nah, itu, ya. Nah, maka memori dunia inilah yang penuh rasa perlahan menciptakan sosok palsu pada diri kita. Itulah ego, aku, atau hawa nafsu. Ya, hidup dari cerita-cerita lama, luka yang
tidak kita lepaskan, pujian yang kita kejar, ambisi yang kita peluk, maka ia berkata, aku disakiti, aku kecewa, aku hebat. Padahal itu bukan suara jiwa, tetapi gema dari memori dunia. Semakin ia diingat, semakin besar klaimnya. Nah, itu dia. Kemudian ketika ego tersinggung, pikiran yang dituduh bersalah. Nah, ini sering nih, ya. Ego tersinggung, maka pikiran yang dituduh bersalah. Pikiran, padahal pikiran hanyalah wajar. Yang ribut adalah ego yang menuntut pengakuan. Ego memaksa, pikiran membela, menyerang dan mencari alasan. Lalu kita menyangka pikiran yang rusak. Sebenarnya bukan pikiran yang sakit, egolah yang minta disembuhkan. Dan ketahuilah yang sering kita ingin dihancurkan manusia bukan jiwa, tetapi ego yang berdiri di depan sebagai aku. Nah itu ya. Nah ini nanti insya Allah sahabat-sahabat semua yang mengenai pikiran ini akan kita terbitkan dalam sebuah buku yang disebut dengan pikiran tidak pernah salah. Nah ini bukunya sedang dicetak oleh sahabat kita Ustadz Abdul Aziz nih. Ya, namun saat hati kembali kepada Allah, ego runtuh seperti kabut disambar cahaya. Zikrullah atau ihsan bukan sekedar ingat, ia membakar, ia membakar diri palsu sampai tersisa hanya hamba yang kembali mengenal Tuhannya. Itulah kehebatan zikrullah dan ihsan itu. Ya. Nah, itu yang perlu ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi, ini sudah sering ya kita sebut, yaitu kalbu dan mudghah. Ya, bagaimana perbedaannya? Kalbu, ya. Kalbu dan mudghah sering dianggap jantung biologis yang paling menentukan. Kesalahpahaman umum masyarakat adalah kalbu keadaan yang berasal dari jantung biologis. Sedangkan mudghah adalah jantung. Maka kalbu yang bolak-balik adalah rasa yang tidak stabil yang harus dibersihkan. Yang dibersihkan adalah wilayah jantungnya ini. Nah, itu yang susah. Padahal di sini adalah akibat tadi. Akibat dari apa yang ada di dalam hati kita tadi. Ya, di dalam memori kita. Ya, itu yang sering dikelirukan orang. Kemudian mudghahnya adalah, mudghah itu seakan-akan memang adalah jantungnya. Padahal mudghah itu adalah daging, segumpal daging yang dapat dibentuk ya pada awalnya janin hanya menyerupai lintah ya itu adalah mudghah. Jadi zigot yang sudah berkembang dari sperma dan ovum dia menjadi zigot ya. Zigot itu kemudian menyerupai lintah. Semua makhluk saya perhatikan menjadi mudghah itu. Tapi berikutnya baru dia berubah menjadi bentuk sesuai dengan makhluk apa dia. Nah, kalbu itu bukan organ, tetapi keadaan batin jiwa kita. Ya, ia selalu berubah, condong berbolak-balik. Ya, maka ia tenang atau kacau sesuai dengan arah perhatian dan ingatan. Ya, maka zigot tadi ia adalah fisik, ia berubah, ia bisa ditempa oleh pengalaman dan memori dan ilmu. Nah, itulah disebut dengan nanti otak. Ya, bukan jantung, ya. Maka kita sebut nyawa tidak sama dengan roh, tidak sama dengan jiwa. Kalbu tidak sama dengan jantung. Mudghah adalah otak atau pusat sebab dari semua perbuatan dan reaksi kita. Nah, jantung dia berdegup karena ada nyawa. Rasa bergetar di dalam dada karena ada roh. Ya, keputusan terjadi di otak atau di mudghah. Yang diuji adalah jiwa, bukan tubuh yang diuji. Tubuh ini nggak ada apa-apanya. Ya, tubuh ini yang diuji adalah tubuh ini kalau sakit ya sakit aja. Ya, kalau disuruh operasi aja gitu. Ya, Pak Hajiz. Yang diuji apa? Jiwa. Nerima nggak kita dioperasi gitu kan? Waduh, kenapa dioperasi? Gitu kan? Nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Ya, tubuh tidak diuji. Yang diuji adalah jiwa. Ya, itu dia. Ya. Nah, itu memori ya. Kemudian ini biasa. Nah, pikiran yang perlu sedikit ya. Masih ada waktu ya, pikiran. Ini menarik. Ya, kebalik ya. Nah, ini pikiran.
Pikiran adalah instrumen penimbang. Pikiran bukan otak, tapi fungsi rohani atau hati yang menimbang, menganalisis, memberi makna. Pikiran tidak pernah salah. Yang salah hanya arah hadapnya. Maksudnya apa? Arah kemana? Arah kepada ciptaan, arah kepada Allah, terserah. Kalau Allah kepada ciptaan, di situ mulai masalah. Tapi kalau arah kepada Allah, maka disitulah semua menjadi selesai permasalahannya. Ya, itu dia. Ya, pikiran membaca takdir bukan mengubahnya, membaca dia. Ya, kalau mengubah nggak ada yang bisa dirubah tentang takdir itu. Ya, sikapnya yang bisa dirubah. Nah, pikiran alat untuk melihat, menimbang. Pikiran, pemikiran berbeda. Dia adalah isi atau format yang muncul di dalam pikiran itu. Nah, itu perbedaannya tuh. Ya, kemudian rasa adalah gema dari pemikiran di dalam dada kita. Gemanya ada pikiran, ada pemikiran itu isinya, ya, isi atau format. Nah, pemikiran itu adalah kemudian menimbulkan gema di dada. Itulah rasa kita, dasarnya. Ya, itu dia. Ya, pikiran itu kamera, pemikiran itu gambarnya, rasa itu cahaya pantulan gambar yang ke layar yang ada di dada kita. Ya, pikiran tidak bisa dinilai baik atau buruk. Yang baik dan buruk itu adalah apa yang dihadapinya. Ya, dia menghadap kemana. Ya, nah, kamera tidak pernah berdosa. Ia hanya memantulkan apa yang sedang berada di depannya. Betul tidak? Ya, itulah pikiran. Ini buku pertama kita nih, Pak Ajis. Pikiran tidak pernah menganggur. Ya, orang sering berkata, saya sudah tidak bisa fokus. Pikiran saya lari kemana-mana. Saya tidak bisa diam. Sebenarnya yang terjadi, pikiran selalu fokus. Cuman salah. Yang salah hanya arahnya. Salah arahnya, arah sini, arah sini, arah sini, arah sini gitu. Nggak fokus, arah satu. Ingat kepada Allah gitu. Nah, itu dia nanti. Ya. Pikiran seperti mesin atau kipas angin. Tidak bisa dibuat berhenti dengan paksa, tapi bisa diarahkan anginnya dengan mengubah posisinya. Nggak bisa dihentikan. Dia jalan terus kalau nggak dihentikan, maka dihentikannya gimana? Arahkan kepada sesuatu, maka di situ dia berhenti. Ya, maka kalau dia kepada ciptaan, maka dia tidak bertahan juga di ciptaan itu, karena ada efek bosannya. Maka dia yang tidak pernah bosan adalah kepada sesuatu yang tidak ada rupa, tidak ada umpama. Hadapkanlah ke sana pikiran itu. Ya, maka arahkan dia. Jangan hentikan pikiran, arahkan dia. Ia kembali ke masa lalu, maka kalau dia diarahkan ke masa lalu muncul sesal. Kalau ke masa depan muncul cemas itu. Maka menaksir yang tidak pasti, maka dia takut. Ya, kemudian dia membuat perbandingan, maka dia bisa mindernya. Nah, tidak ada pikiran liar, yang ada hanya pikiran tanpa tujuan. Itu dia. Ya. Objek pikir, akar dari seluruh rasa. Nah, seluruh rasa, apapun rasa yang muncul di dalam dada kita, akarnya di objek pikir kita. Objek pikir membentuk isi pemikiran, melahirkan rasa. Itu dia, ya. Objek pikir apa yang kita pikirkan, ya, membentuk isi dari pemikiran kita, lalu melahirkan rasa. Objek pikir umum manusia apa? Masa lalu, maka trauma, kesalahan, ya, memori. Masa depan, hasil, sukses, ancaman. Penilaian sosial, apa kata orang, ya, kata media sosial, macam-macam gitu kan. Kemudian bayangan kemungkinan buruk. Maka ego, performa diri, keinginan, dan kekurangan. Itu adalah akarnya di situ. Objek pikirnya itu. Semuanya menghasilkan rasa. Dan rasa itulah yang ingin dibuang oleh manusia. Ya, maka objek apa yang paling sering kita hadapi tanpa sadar? Hadap pada luka. Luka batin ataupun luka apa, muncul rasa sedih. Betul nggak? Hadapkan jiwa kita, ya, atau pikiran kita kepada ancaman, muncul rasa takut. Hadapkan kepada penyesalan, muncul rasa bersalah. Hadapkan kepada nikmat, muncul rasa syukur. Ini yang sering muncul di dalam diri kita tanpa kita sadari. Maka rasa tidak muncul dari langit, yang mengikuti arah dari objek pikir yang kita pikirkan dengan pikiran kita. Gitu. Jadi gitu urutannya begitu. Nah, siapa yang memegang setir objek pikir ini, maka ia yang memegang keadaan rasanya dia.
Maka hati-hatilah ya menjadi sopir bagi pikiran dan bagi isi pemikiran itu sendiri. Nah itu ya. Kemudian science. Sekarang jam berapa nih? Masih ada sedikit waktu ya. Kita selesaikan biar nggak menimbulkan apa namanya kekurangan pahaman ya. Roh ini apa? Roh adalah kompas batin atau rasa dan mesin aksi untuk bergerak. Roh bukan hanya membawa rasa, tetapi juga mesin aksi batin. Maksudnya apa? Ketika rasa muncul, marah, takut, rindu, haru, roh yang memikul rasa itu. Lalu mendorong nyawa mengaktifkan sistem tubuh. Jantung berdegup, hormon keluar, otot siap bergerak. Maka tubuh bergerak bukan karena otak memutuskan dulu, tapi karena rasa mendorong gerak terlebih dahulu. Akal seringkali hanya menyusul menjelaskan apa yang roh sudah lakukan. Maka sering dipukul dulu, tapi kenapa saya pukul tadi? Nah, itu dia. Rasa itu bergerak duluan daripada pikiran. Ya, hati-hati di situ. Ya, dia lebih cepat, lebih duluan dari pikiran. Ya, dari pikiran bergerak. Ya. Roh adalah pembawa rasa atau emosi dan juga pemberi tenaga penggerak tindakan. Setiap getaran rasa ditransmisikan melalui roh, diterjemahkan oleh nyawa, tampaknya sebagai reaksi dan aksi tubuh. Jadi tadi gambar tadi sudah jelas sekali itu. Ya, ini kan reaksi itu adalah yang dilakukan oleh nyawa. Untuk berkedip itu roh, ya. Kemudian untuk menggerakkan tangan itu roh. Untuk berbicara itu aksi roh. Untuk mengedipkan mata itu adalah aksi roh. Ya, bukan nyawa, bukan apa-apa itu adalah roh. Ya, artinya ya jiwa sendiri gitu ya. Ya, kalau kita jiwa itu kalau kita bagi ininya fungsinya, ya. Jadi kita kembali rasa bergerak lebih cepat dari logika sehingga tubuh seringkali bereaksi dulu baru kita menganalisanya. Jadi rasa lapang kita mendekat kepada Allah, rasa sempit kita berpaling dari Allah. Itu dia. Ya. Kemudian roh menggerakkan raga berdasarkan rasa. Kalau ada rasa takut, maka roh menggerakkan, ayo lari. Itu dia. Kemudian kalau marah, kalau nggak hati-hati, langsung dia menegang atau malah menendang. Bisa juga kayak gitu. Itu adalah aktivitas dari roh. Kalau ada rasa sedih, maka roh memunculkan mata untuk menangis gitu. Ya, rindu, mendekat, cinta, merangkul. Itulah sebabnya zikir dapat menenangkan tubuh, bukan sebaliknya. Maksudnya apalah? Jiwa bisa reda sebelum akal mengerti sebabnya. Ya, jadi menenangkan tubuh itu bukan akal. Dan zikir dapat menenangkan tubuh, tapi bukan menenangkan tubuh itu bisa berzikir, nggak begitu. Jadi menenangkan tubuh itu zikir itu dapat menenangkan tubuh. Ya. Jadi hati-hati kita. Kalau mari kita tenang dulu, itu bukan berzikir juga gitu. Ya, itu dia. Ya, roh jadi kita simpulkan kalau dalam bahasa sainsnya roh itu dua fungsi inti yaitu merasa, efektif signal, lapang, sempit, takut, rindu, cinta, marah, memicu gerakan sadar atau motor trigger, jari bergerak, mata berkedip, ini sudah saya sebutkan tadi. Ya, roh memicu gerak, nyawa menjalankan, jasad bergerak. Kemudian saat tidur, rasa tidak memicu rasa gerak. Nyawa tetap hidup, jantung berdegup, nafas tetap berjalan. Tapi roh tidak bekerja. Ya, itu tentang roh, menariknya di situ. Ya, satu lagi yang akan kita ini adalah nyawa. Inilah yang dilihat oleh sains. Ya, nyawa adalah motor biologis yang sains abaikan. Sains selalu hanya berkata otak mengendalikan tubuh. Ya, namun bayi jantungnya berdegup sebelum otak terbentuk lebih lengkap. Jasad yang mati hilang fungsi biologisnya, walaupun otaknya masih ada. Luka sembuh otomatis tanpa kita pikirkan. Itu adalah fungsi nyawa semua. Siapa yang menjalankan itu? Nyawa. Itulah fungsi nyawa. Jadi nyawa menggerakkan degup jantung, regenerasi sel, aliran darah, pencernaan, sekresi hormon, enzim, ya. Otak menampilkan, nyawa menghidupkan, ya. Tanpa nyawa, otak hanyalah komputer tanpa listrik. Itu dia. Ya. Nah, ini yang dilihat oleh sains. Ya. Sains melihatnya apa?
Ya, neuroscience melihat apa? Neuroscience marah, ya, roh panas, nyawa naikkan adrenalin, amigdala aktif, ya. Amigdala kalau marah itu hanya dikatakan amigdalanya aktif, dia tidak melihat tuh, rohnya nggak ngelihat dia. Cuma yang dia lihat adrenalin, ya, marah itu adrenalinnya aktif, maka amigdalanya yang aktif. Dia tidak melihat roh dan nyawa. Tenang, ya, dia lihat parasimpatik, jantungnya stabil gitu kan, dia tidak melihat tuh rohnya juga tidak apa namanya, tidak berada dalam keadaan yang tidak stabil. Nyawa yang mengaktifkan parasimpatik tadi, ya, dia tidak melihat itu. Zikir, maka alfa theta turun. Wah, ini yang banyak sekarang tuh. Kalau kita ada zikir ini, maka alfa theta turun, ya. Dia tidak melihat itu. Bagaimana roh itu dia kembali atau jiwa kembali ingat kepada Allah, ya. Itulah yang membuat nafas itu halus. Itulah yang membuat gelombang alfa theta turun menjadi beta. Ya, dari beta turun menjadi alfa. Itu dia. Nah, khusyuk, gelombang gamma, ya nggak bisa begitu. Khusyuk itu ada dari roh dulu, ada hormonnya stabil karena pengaruh dari nyawa, gitu kan. Nah, itu gelombang itu adalah hasil khusyuk saja, ya, hasilnya saja. Nah, makanya ilmuwan melihat output biologisnya saja, ada EEG, elektronik, apa ini? Lupa saya ini Pak, ada hormon, ada scan otak, ya. Kemudian tapi tidak tahu siapa yang memicu semua itu, ya. Otak bukan sumber kesadaran. Kesadaranlah yang menggunakan otak sebagai layarnya untuk tampil. Kesadaran menampil di dalam otak, kemudian di dalam tubuh kita. Nah, itu. Ya, itulah kehebatan jiwa yang diceritakan di dalam surat Asy-Syams dari awal sampai akhir itu dia. Saya dulu menyangka bahwa Asy-Syams itu tentang jiwa itu hanya tentang sampai diberikan ilham takwa dan fujur, kemudian beruntung yang membersihkan, merugi yang mengotorinya. Mengotorinya gimana gitu. Ternyata ayat berikutnya mengatakan tentang mengotori jiwa itu. Mengotori jiwa itu semudah bagaimana kita menghina sombong kepada seekor onta, apalagi menghina atau sombong kepada sesama manusia. Itulah sumber kehancuran, ya, sebuah bangsa sebenarnya. Nah, maka dikatakan bahwa manusia itu diciptakan seperti itu unsurnya, ada jasadnya disempurnakan, diberi nyawa, diberi jiwa yang terdiri dari roh dan hati. Tapi sedikit yang bersyukur. Maksudnya apa? Syukur di sini bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi mengenal struktur dirinya dan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi kajian kita malam ini, yaitu bagaimana kehebatan jiwa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah anasir manusia yang sangat hebat diciptakan oleh Allah. Dan inilah yang mudah-mudahan kita simak satu persatu di dalam kajian kita yang secara serial. Yang malam ini itu adalah bagaimana kehebatan penciptaan jiwa tersebut. Ya, berikutnya insya Allah kita akan sambung lagi kepada bagian yang lain lagi. Ya, demikian Bang Bayu, Bang Abdul Aziz, Bang Huri, ya. Kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.